Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Apriliani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan video roleplay dengan tema nutrisi pada penderita asam urat dengan kasus Ibu Rosita Dewi, 35 tahun, sering mengalami nyeri dan bengkak di persendian, terutama setelah mengonsumsi makanan jeroan dan seafood. Meskipun sudah didiagnosis penderita asam urat, Ibu Rosita Dewi belum mengubah pola makannya. Ia sering mengonsumsi jeroan dan seafood. Bu Rosita Dewi juga belum memahami nutrisi dan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, serta belum menerapkan pola makan dan hidup sehatnya. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rosita, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Mbak. Terima kasih Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Apriliani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Gajah Selawi. Datangnya saya ke rumah Ibu untuk melakukan penyuluhan tentang penderita asam urat. Sebelumnya, saya akan memberikan media, buklet, dan leaflet kepada Ibu terlebih dahulu ya. Boleh Ibu baca? Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Tujuan penyuluhan hari ini adalah agar Ibu dapat memahami pengertian asam urat, penyebab dan jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, serta cara penerapan pola makan dan hidup sehat untuk mengendalikan asam urat. Kegiatan ini berlangsung selama 25 menit dari jam pukul 10 sampai 10.25 menit. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti penyuluhan hari ini? Ya, Mbak, saya bersedia. Baik, Ibu, sebelum saya memulai penjelasan, saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah Ibu mengetahui apa itu nutrisi asam urat dan apa mungkin Ibu pernah mendapatkan informasi dari luar sana mengenai penderita asam urat atau nutrisinya? Iya, Mbak, aku juga ini udah punya penyakit asam urat. Kata orang-orang kalau sering makan jeroan ayam atau jeroan apa itu salah satu faktor dari penyebabnya asam urat. Dan saya pun kaki saya, Mbak, ini sering semutan. Baik Ibu, Ibu sudah punya pengetahuan awal yang bagus. Betul sekali, jeroan memang harus dihindari. Nah, Ibu, pada penderita asam urat itu harus menghindari makanan-makanan yang tinggi purin ya Ibu. Nanti saya jelaskan mengenai nutrisinya pada penderita asam urat pada penyuluhan hari ini ya. Baik Ibu, kita lanjut ke materi ya. Yang pertama, ini saya mempunyai lembar balik, boleh Ibu lihat dan saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada pengertian asam urat. Ibu, asam urat adalah hasil akhir dari metabolisme yang disebut purin di dalam tubuh. Purin ini secara alami ada di dalam sel tubuh kita dan juga terdapat pada berbagai jenis makanan. Dalam kondisi normal, asam urat akan larut dalam darah, kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Namun, kalau produksi asam urat berlebih atau ginjal tidak bisa membuangnya dengan baik, kadar asam urat dalam tubuh akan naik. Kondisi ini disebut hiperurisemia. Akibatnya terbentuk kristal atau asam urat yang mengendap di sendi sehingga menimbulkan nyeri, bengkak, kemerahan, dan peradangan yang kita kenal sebagai penyakit Gout atau asam urat. Bisa Ibu lihat pada gambar ini ya Ibu. Oh, jadi kristal itu yang bikin sendi saya sakit ya, Mbak? Betul sekali Bu. Nah, untuk mengatasi salah satu cara paling penting adalah mengatur pola makan atau nutrisi. Nutrisi pada penderita asam urat adalah pengaturan pola makan yang bertujuan menurunkan kadar asam urat dan mencegah kekambuhan sekaligus memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh Ibu. Oh, jadi pola makan juga sangat berpengaruh ya, Mbak ya? Sangat berpengaruh Ibu. Makanya kenapa saya penyuluhan hari ini kepada Ibu, karena kita akan membahas pentingnya nutrisi pada penderita asam urat dan pola hidup sehat. Oh, Mbak, saya mau nanya boleh? Boleh? Mbak, selain konsumsi tadi jeroan,
Itu apalagi ya makanan yang mempengaruhi jadi asam urat saya itu nggak sembuh-sembuh. Banyak ibu seperti daging, jeroan, atau siput-siputan. Oh, enak semua ya Mbak Iya. makanannya. Selanjutnya ya ibu, saya akan menjelaskan penyebab asam urat yang berkaitan dengan pola makan. Ada beberapa faktor utama yang perlu ibu ketahui. Ibu bisa lihat ke lembar balik ini ya ibu. Ya. Nah, ini penyebab asam urat yang berkaitan dengan pola makan ibu, yaitu mengonsumsi makanan zat tinggi purin, mengonsumsi minuman tinggi gula, kurang minum air putih, atau konsumsi alkohol. Ini sebagai contoh penerapan makan ibu yang harus dihindari ya ibu. Oh iya. Mbak, kalau untuk mengonsumsi makanan zat tinggi purin itu makanan apa ya Mbak? Mengonsumsi zat tinggi purin itu yang seperti ibu tadi tanyakan, seperti daging, jeroan, siput-siputan, itu harus ibu hindari ya. Oh gitu ya. Dan Iya. saya juga harus minum air putih yang banyak kan Mbak ya? Betul sekali ibu. Alkohol saya nggak minum Mbak. Oh bagus sekali kalau ibu. Ya. Selanjutnya, ini ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang harus dihindari ya ibu. Bisa ibu lihat pada lembar balik ini. Makanan yang dianjurkan yaitu perbanyak minum air putih ibu, konsumsi buah dan sayur, batasi makanan berlemak, jaga berat badan ideal. Gitu ya. Dan selanjutnya ada makanan yang harus dihindari seperti tadi makanannya tinggi purin, daging, jeroan, siput-siputan ibu. Ya, selanjutnya ada dampak jika nutrisi tidak dijaga. Kadar asam urat semakin meningkat, aktivitas sehari-hari terganggu, sendi dapat mengalami kerusakan, dan risiko batu ginjal meningkat. Dan dalam menjaga pola makan, ibu juga harus diet pada penderita asam urat. Diet berat badan ya ibu. Nah, diet ini sangat dianjurkan untuk orang yang mengonsumsi atau mengalami penyakit asam urat, seperti menjaga pola makannya, terus berolahraga, aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada penerapan nutrisi pada penderita asam urat. Penerapan nutrisi adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan penderita asam urat. Dianjurkan mengurangi mengonsumsi makanan tinggi purin dan menggantikannya dengan sumber protein yang lebih aman seperti telur, susu yang rendah lemak, dan produksi olahraga yang bertujuan. Tujuan dari penerapan nutrisi pada penderita asam urat bisa ibu lihat ya, mengurangi frekuensi kekambuhan, mencegah komplikasi, menjaga kadar asam urat tepat dan normal, serta memenuhi gizi kesehatannya. Ibu-ibu. Selanjutnya ada makanan berdasarkan purin. Makanan dapat dibagi menjadi 3 kelompok ibu. Berdasarkan kadar purinnya yang berpengaruh terhadap peningkatan asam urat. Makanan yang pertama yaitu makanan tinggi purin. Makanan tinggi purin yang mengandung lebih dari 150 mg purin per 100 gram. Bahkan makanan meliputi jeroan seperti hati dan otak serta beberapa jenis input seperti sarden. Dan kedua, makanan dengan kandungan purin sedang mengandung sekitar 50-100 gram bahan makan dan meliputi nasi, roti, telur, susu rendah lemak. Dan makanan rendah purin mengandung kurang dari 50 mg purin per 100 gram. Bahan makanan meliputi nasi, roti, kentang, jagung, telur, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Itu yang dianjurkan pada penderita asam urat ya ibu untuk mengatur nutrisinya. Dan selanjutnya ada penerapan pola makan dan hidup sehat. Penderita asam urat dianjurkan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan serta sesuaikan kebutuhan tubuh
dan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga untuk menjaga dan membantu berat badan ideal. Nah, ini ada contoh gambarnya ya Ibu untuk penerapan pola makan dan hidup sehat. Itu berolahraga, menjaga pola makannya, mengurangi stres, dan tidak merokok. Apakah Ibu merokok? Tidak Mbak, saya tidak merokok. Baik sekali. Oh, sardin juga termasuk makanan yang tinggi purin ya Mbak? Iya Bu, Oh. sardin itu termasuk tinggi purin. Sebaiknya Ibu hindari atau gantikan dengan ikan air tawar atau memperbanyak tempe, tahu, sayur-sayuran, dan buah-buahan saja ya Ibu. Oh, padahal saya habis makan itu Mbak. Ya udah berarti saya harus kurangi makanan itu ya Mbak. Iya betul sekali. Mbak, kalau untuk olahraga nih Mbak, olahraga apa nih yang bisa saya lakukan Mbak? Ibu bisa melakukan seperti jalan pagi, muter-muter gitu saja Ibu, karena Ibu dilarang olahraga yang berat-berat untuk kesehatan Ibu ya. Olahraganya waktu yang pasnya jam berapa Mbak? Boleh kapan saja, yang paling bagus itu pagi-pagi boleh. Oh, ya Mbak, nanti saya ngelakuin ya Mbak, ya mau Iya. males ya Mbak. Iya, Iya. demi kesehatan Ibu ya. Iya. Baik Ibu, kita sudah membahas semua materi dan saya ingin mengevaluasi pemahaman Ibu dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu apa sih asam urat atau hubungannya dengan purin dalam nutrisi dan juga asam urat? Oh, tadi Mbak saya dengar Mbak yang menjelaskan ya kalau asam urat itu memang salah satu penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak baik ya Mbak. Kayak tadi Mbak ngejelasin makanan jeroan, tinggi purin, minum alkohol kayak gitu ya Mbak. Ya, luar biasa Ibu, jawaban itu sangat tepat. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, contoh makanan apa saja yang harus dihindari pada penderita asam urat? Ya kayak tadi ya Mbak ya, jeroan, terus minum beralkohol, terus makanan yang berlemak kayak tadi sarden juga nggak boleh ya Mbak. Itu sih Mbak tadi sepemahaman saya. Betul sekali Ibu. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, pemahaman apa sih tentang penerapan pola makan dan hidup sehat yang Ibu tahu? Iya, olahraga yang tadi kata Mbak bilang, jalan-jalan, terus nggak boleh ngerokok, terus makan makanan yang bernutrisi, ya itu sih Mbak yang saya tahu. Oke, Ibu sudah memahami materi dengan sangat baik ya. Apakah ada hal-hal yang masih ingin Ibu tanyakan tentang penderita asam urat? Oh iya Mbak, saya mau nanya lagi nih Mbak. Boleh. Ya, tadi kan Mbak bilang ya saya itu harus pola kesehatannya juga dijaga, pola makannya juga dijaga. Ya salah satu tadi jalan-jalan di pagi hari, konsumsi makanan yang berprotein banyak, bagus ya Mbak. Tapi misalnya yang ngelakuin itu tuh Mbak, emang bakal ngurangin sakit saya atau memang menghilangkan tuh Mbak? Baik sekali pertanyaannya ya Ibu, saya akan jawab. Meskipun kadar asam urat sudah normal, pola makan sehat tetap harus dipertahankan untuk mencegah kekambuhan. Asam urat bisa naik lagi kalau Ibu kembali ke kebiasaan makanan yang lama. Jadi, pola makan sehat itu harus menjadi gaya hidup permanen ya Ibu. Selalu menerapkan pola hidup sehat dan seperti olahraga, menjaga pola makan, mengurangi stres, dan tidak merokok Ibu. Berarti harus tetap dijalani ya Mbak, Iya, bukan iya, karena Bang. sehari 2 hari atau 3 hari ya Mbak. Ya ya Mbak, berarti saya harus berubah ya Mbak ya, biar asam urat saya juga tidak kambuh lagi dan syukur-syukur sembuh ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak sudah berkunjung ke rumah saya, ngasih saya informasi ini Mbak bahwa ada nutrisi penderita untuk asam urat, dan Mbak juga udah ngejelasin banyak. Saya jadi tahu Mbak bahwa ternyata asam urat itu memang kalau dibiarkan juga tidak bagus dan memang harusnya disembuhkan ya Mbak. Sama-sama Ibu Rosita. Saya sangat senang Ibu antusias dan aktif dalam penyuluhan hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan
bermanfaat dan bisa ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan media yang saya berikan, buklet dan leafletnya itu bermanfaat. Boleh ibu baca-baca lagi, dan iya. di situ sudah disertai gambar pendukungnya. Oh, berarti ini buat saya ya, Mbak Iya. ya? Oh, makasih ya, Mbak. Nanti saya Sama-sama. baca-baca lagi, Mbak. Ini Iya. ada bukunya juga. Terima kasih ya ibu. Iya. Sama-sama, Mbak. Sekian video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.